Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Saya nggak seperti itu ya. Masih lainnya, saudara, seorang pemuda asal Blora, Jawa Tengah jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta untuk menggantikan Nazar Amin Rais. Karena memang sebelumnya Amin Rais ini pernah berjanji akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta bila Joko Widodo terpilih kembali sebagai presiden. 2, 3. Saudaraku, saya menangis, saya betul-betul sedih, tapi juga marah bahwa polisi-polisi saya kira yang berbau PKI telah menembaki umat Islam secara ugal-ugalan. Nah itu saudara Tito, saya atas nama umat Islam minta pertanggungjawabanmu ya, dan itu jangan buat marah umat Islam. Saya akan menyikapi desakan-desakan dari bawah agar supaya kita bersama-sama mendirikan sebuah partai, katakanlah sementara namanya PAN Reformasi. Dan adalah politikus senior yang minim prestasi tapi full kontroversi. Di usianya yang semakin senja, ia mendapat beberapa gelar baru seperti sengkuni dan gelandangan politik. Ia juga mendapat penghargaan sebagai Bapak Provokator Indonesia lewat gerakan pecundangnya saat divideokan memegang peluru di dalam acara kerusuhan Mei 2019. 2, 3. Saudaraku, saya menangis, saya betul-betul sedih, tapi juga marah bahwa polisi-polisi saya kira yang berbau PKI telah menembaki umat Islam secara ugal-ugalan. Nah itu saudara Tito, saya atas nama umat Islam minta pertanggungjawabanmu ya, dan itu jangan buat marah umat Islam. Tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Sikap Amin Rais tak pernah berubah, malahan semakin menjadi-jadi. Mulai dari berjanji dan bersumpah, jika mantan Gubernur DKI Jakarta jadi presiden, maka dia akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Masih lainnya, saudara, seorang pemuda asal Blora, Jawa Tengah jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta untuk menggantikan Nazar Amin Rais. Karena memang sebelumnya Amin Rais ini pernah berjanji akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta bila Joko Widodo terpilih kembali sebagai presiden. saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Saya nggak seperti itu ya. Jadi Namun janji tinggal janji, sampai hari ini pun tidak terrealisasi. Tepatnya itu hanya omong doang atau omdo saja. Ditambah dengan isu partai setan dan partai Allah yang ia lontarkan. Pernyataan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini disampaikan pada kegiatan sholat berjamaah di Masjid Baitur Rahman, Mampang Perapatan pada Jumat pagi kemarin. Meski tidak menyebut nama partai secara terbuka, Amin mengelompokkan partai-partai dalam dua kelompok, yaitu Partai Setan dan Partai Allah. Amin menyebut Partai Allah adalah partai yang membela agama atau Hizbullah. Presiden bebek lumpuh dan masih banyak lagi hal kontroversi buatan Amin Rais lainnya. Insya Allah 17 April tahun ini kira-kira maghrib sudah bisa syukuran. Presiden baru dilantik 20 Oktober. Dari 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya Limcak Presiden. Presiden bebek lumpuh. Presiden bebek lumpuh. Presiden. Percaya atau tidak, karma itu nyata. Setelah membawa nama partai besarnya itu dalam berbagai isu, usai Kongres PAN 2020 di Kendari yang melibatkan aksi lempar kursi, Amin Rais dilumpuhkan oleh pesanya sendiri yang kini menjabat sebagai ketum PAN. Ia dilempar keluar dari struktur jajaran kepengurusan PAN. Setelah nasibnya dipermainkan dan didepak dari partai buatannya sendiri, bukannya lebih mawas diri, Amin malah semakin menjadi. Kini ia merencanakan membuat partai baru tandingan untuk mantan partai yang pernah dipimpinnya, yaitu Partai Amanat Nasional, yang kabarnya diberi nama PAN Reformasi dan akan launching pada Desember 2020 nanti. saya akan menyikapi
desakan-desakan dari bawah agar supaya kita bersama-sama mendirikan sebuah partai, katakanlah sementara namanya PAN Reformasi. Dan kabar itu dilontarkan loyalis Amin Rais Agung Mosin. Hanya saja, nama partai baru itu hingga kini masih belum pasti dan masih terdapat sejumlah pilihan nama. Akan tetapi, Partai PAN Reformasi disebut Agung menjadi kandidat terkuat yang bakal menjadi nama parpol baru itu. Apalagi nama itu terus menguat usai menjadi usulan melalui diskusi panjang. Setelah melalui diskusi yang panjang, ternyata usulan yang menguat adalah nama Partai PAN Reformasi, kata Agung kepada cnnindonesia.com pada Kamis 27 Agustus 2020. Hanya saja, mantan ketua DPP PAN ini menjelaskan bahwa PAN dalam nama itu tidak merujuk pada singkatan Partai Amanat Nasional. Bahkan, logo Partai PAN Reformasi juga disebutnya jauh berbeda dengan logo yang PAN yang kini dipimpin besan Amin Rais Zulkifli Hasan. Sayang seribu sayang, belum juga diresmikan, partai baru Amin Rais ini sudah menuai kritikan. Adalah seorang dosen dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa era Amin Rais sudah katam, yang artinya karisma politik Amin Rais ini sudah luntur bahkan hilang. Ari juga menilai bahwa pendirian partai baru Amin Rais ini tidak akan bagus. Amin Rais sudah katam, sehingga ketokohan beliau sudah tidak menjadi magnet daya tarik lagi, ulas Ari. Dosen Universitas Indonesia ini menyebut Amin yang semula dikenal sebagai tokoh reformasi, kini selalu menganggap dirinya benar dan orang lain salah. Alih-alih dikenal sebagai tokoh reformasi, malah lebih dikenal penuh kontroversi ketimbang prestasi, terangnya. Bahkan, Ari memprediksi bahwa partai baru Amin Rais itu bakal memiliki prospek yang suram. Di era milenial ini, terangnya menuntut partai yang bisa menampung aspirasi politik kaum muda. Jangankan partai baru, partai induknya saja PAN saya kira juga akan tergerus di pemilu mendatang, prediksi mantan wartawan tersebut. Sebaliknya, pembimbing program doktoral pasca sarjana Universitas Padjadjaran Bandung ini menyarankan Amin bertahan di Partai Amanat Nasional. Dengan begitu, ia memiliki peluang menyusun strategi menaikkan jagoannya menjadi orang nomor 1 di partai yang dibesutnya itu. Sebab, sambung Ari, masih punya waktu menyiapkan kader-kader yang mumpuni untuk mengambil alih kemudi PAN dari Zulkifli Hasan. Membenahi rumah lama yang lengkap infrastrukturnya jauh lebih mudah daripada membangun rumah yang baru, saran dia. Namun, jika Amin ngotot tetap membentuk partai baru, ia menyarankan agar Amin tak menjadi ketua umum. Sebaiknya Amin cukup memposisikan diri sebagai tokoh sentral di partai tersebut. Selain itu, sebaiknya partai baru yang didirikan Amin memberi keleluasaan pada anak-anak muda untuk tampil. Partai baru perlu sosok muda yang energik, perlu jaringan yang luas serta logistik yang besar, katanya. Mendirikan kepengurusan yang lengkap dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote bukan perkara mudah, tandas Ari. Sementara itu, Sekjen PAN Edi Suparno tak yakin Amin Rais akan benar-benar membuat partai baru.